Selamat malam kepada penggemar-penggemar cerita seram di PR Page. Segala penceritaan dalam video ini adalah berdasarkan kisah benar yang telah dikongsikan kepada saya oleh follower-follower saya, dan saya merahasiakan identiti sebenar mereka ataupun kamu. Sebelum Anda meneruskan untuk mendengar cerita seram saya pada malam ini, jangan lupa sediakan kopi Anda, dan yang paling penting, sambungkan earphone di telinga Anda untuk lebih syok. Selamat malam kepada pendengar kisah seram di alamat PR Page. Kisah ini terjadi kepada saya sekitar tahun 2017, di mana tahun itu adalah tahun terakhir saya belajar di sana. Dan masa itu cuma beberapa orang saja yang tinggal di asrama itu. Memandangkan hujung tahun, so student yang lain ni semuanya balik di kampung sebab cuti sekolah lah. Kami ni student LASEM, so kami terpaksa untuk menetap beberapa minggu lagi sebelum kami menamatkan SEM terakhir kami itu. Selama 4 tahun saya study di situ. Asrama tempat saya menetap masih lagi di tempat yang sama, yaitu di Blok A dan Blok B, di mana kisah yang saya ceritakan sebelum ini adalah kisah saya diganggu oleh tangisan menangis seorang nenek tua, dan kali ini adalah gangguan bayangan seseorang yang telah mengganggu saya. Satu masa ni, seperti biasalah, selepas kami habis belajar malam, kami ini akan bercerita lah dulu, barulah kami akan masuk tidur. Ia jadi seperti kebiasaan sudah kepada penghuni-penghuni asrama di situ. Habis bercerita, teman-teman saya semua masuk tidur awal, tinggallah saya bersendirian yang masih belum dapat tidur lagi. Saya ni jenis orang yang lambat tidur tapi awal bangun. Dengan bertemankan keadaan yang sunyi, bilik yang gelap dan bunyi cengkerik, hanya lampu koridor saja menerangi asrama itu. Saya pun berbaringlah sambil menekan telefon saya. Kawan-kawan yang lain ni dibuai mimpi. Bilik sebelah pun sunyi sepi sudah. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat beserta angin sebab tempat di sana berdekatan dengan laut, so angin kuatlah. Jam menunjukkan jam 11 lebih. Tiba-tiba saya rasa mau kencing pula. Allah, jam-jam begini pula mau kencing, kata saya dalam hati. Saya mau kasih bangun kawan, tapi perasaan kesian tu ada sebab tidak mau ganggu tidur dorang yang syok tu. So terpaksalah saya memberanikan diri untuk pergi ke tandas yang berada di aras bawah blok tersebut. Saya kemudian lalu bangun dan berjalan untuk pergi di tandas. Dengan keadaan hujan yang sangat lebat dan ada kilat, ketika saya sampai kat tangga yang mau naik pergi tingkat atas dan turun pergi aras bawah tu, langkah saya terhenti sekejap. Lalu saya melihat ke atas. Perasaan saya pada masa itu takut, tapi saya tetap juga mau lihat di aras atas. Tiba-tiba seekor kucing berwarna hitam melintas laju naik pergi tingkat atas. Saya ini terkejutlah dan hampir saya tergelincir disebabkan tangga yang basah karena hujan. Saya tanpa fikir panjang lagi, terus saya berlari turun ke bawah, pergi ke tandas. Sambil saya berfikir pada masa itu, apa yang saya nampak tadi itu betulkah? Kenapa juga tuh kucing lari naik pergi atas? Warna hitam pula lagi tuh. Saya pun cepat-cepatlah kencing. Kemudian saya naik semula. Tapi kali ini saya langsung tidak pandang di atas lagi. Saya terus masuk ke dalam dom. Sampai di katil, saya terus berbaring. Saya masih teringat kejadian tadi. Gilanya asrama ni, kata saya dalam hati. Jam sudah pun menunjukkan jam 12 malam.
Saya masih tidak dapat tidur lagi. Hujan pun belum reda, tapi angin tiada sudah. Sedang saya syok menekan telepon, mata saya ini tertumpu melihat sesuatu di sebalik tingkap dom kami. Cermin tingkap kami ini jenis yang boleh nampak orang dari dalam, tapi kalau dari luar orang tidak akan nampak orang yang berada di dalam dom. Saya melihat ada satu sosok tubuh dalam keadaan berbongkok dan tengah berdiri di sebalik tingkap dom kami itu. Bayangan itu pun mula bergerak perlahan-lahan. Saya hanya berdiamkan diri dan berkata dalam hati, siapa juga yang mau takut-takut jam-jam begini nih? Tapi bila saya ingat balik, yang di blok tuh cuma kami saja, student akhir SEM. Yang lain balik kampung sudah, cuti penggal sekolah. Bulu roma saya mula meremang. Saya mula ketakutan dan berpeluh. Saya terus menarik selimut saya dan menutupi seluruh tubuh saya sampai di kepala saya. Kerana saya penat, ketakutan saya akhirnya terlelap. Keesokan paginya, sampai di kelas, saya menceritakan kejadian semalam kepada teman saya. Teman saya ini cakaplah, memang ada seorang nenek tua di blok itu. Ada pernah student yang nampak nenek tua bongkok tuh masuk pergi tandas yang kosong, dan tandas tu tidak sudah digunakan, sudah lama tidak digunakan, dan tandas tu berada di aras atas. Di mana aras atas ni pernah terjadi satu kes seorang student meninggal disebabkan kepala dia terkena kipas siling, dan sebab kes tu aras atas blok A dan B telah ditutup. Saya terkejut dan terdiam. Saya tidak cakap apa-apa sudah. Saya rasa seperti macam saya mau cepat-cepat saja habis di College Vocasional Kudat. Sekian penceritaan daripada BRPH. Jika anda ada perkongsian atau pengalaman anda, kongsikan kepada saya menerusi Facebook page saya Borneo Reaction ataupun melalui Gmail saya selvin89alias@gmail.com. Sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior, follow Facebook page saya Borneo Reaction, dan yang paling penting, untuk lebih syok dan lebih banyak cerita seram tengah malam anda, jangan lupa share kepada teman-teman anda di luar sana. So, bertemu lagi kita di next perkongsian cerita seram tengah malam anda di halaman BRPH.